Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aydan subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kedua dikain surah saya Bapak Ibu dan pengurus yang saya hormati, hadirin hadirat Bapak sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim syariah yang saya muliakan dan senantiasa mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 6 Sya'ban, malam tanggal 7 Sya'ban. Artinya tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang diidamkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli ibadah, karena di bulan itulah dilipat gandakannya pahala ibadah. Semoga Allah berkahi umur kita di bulan Sya'ban ini dan tentu Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maaf suaranya begini, serak-serak demak. Jadi kemarin dari pagi sampai jam 12:30 saya baru pulang, itu nggak pulang-pulang. Pulang cuma ada tamu, berangkat lagi jadi belum mandi. 6 tempat jadi suaranya begini. Dan tadi pagi subuh lanjut lagi, siang Isra Mi'raj dan tadi subuh. Jadi saya pengen bolos hari ini, takut dipecat sama Pak Eko. Karena bulan kemarin udah bolos, jadi ini maksa banget ini. Apalagi ini kan kajian terakhir ya. Sebelum kita tawakufan, insya Allah kita akan tawakuf. Kapan tawakufnya Pak Eko? Coba depan ya. Malam tanggal 1. Karena saya tanggal 6 berangkat lagi, jadi berarti masih ada insya Allah. Ya baik, karena kita ingin Isra Mi'raj dan tentunya tawakufan, maka hari ini kajian saya akan bahas tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti minggu depan akan kita peringati. Kita sekarang ngaji mendengarkan cerita, membaca tafsirnya, membaca ayatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir saya akan bacakan dan ceritakan, dan juga bagaimana Rasulullah menceritakan perjalanan beliau saat Isra sampai dengan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, ketuker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu merupakan perjalanan yang begitu panjang, tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Maka peristiwa ini disebut dengan peristiwa irasional, nggak rasional, nggak logis atau tidak masuk akal. Tetapi kita sebagai kaum muslimin, orang yang memeluk agama Islam, yang konsekuensinya harus percaya kepada Allah, percaya kepada kitabullah Al-Quran, dan juga percaya kepada Rasulullah. Kalau kita nggak percaya dengan ketiganya, kafir. Apapun alasannya, mau umpama kita bilang nggak masuk akal, nggak percaya kepada Allah, padahal Allah telah tuangkan ayat ini dalam surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 1, dan juga ayat yang berikutnya menceritakan tentang Mi'rajnya. Kemudian hadisnya ada, Rasul menceritakan. Kemudian Al-Qur'annya ada, enggak percaya berarti kan kafir. Memang
secara kemanusiaan, secara kerasionalan, enggak rasional. Tetapi memang ayat ini surah Al-Isra itu tidak bisa kita memahami hanya lewat dimensi akal. Kalau kita menggunakan hanya lewat dimensi akal, menggunakan akal kita, nggak bakal percaya peristiwa itu. Tetapi kalau kita memahami ayat ini lewat dimensi iman, maka kita percaya kalau itu telah terjadi peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Mari kita bacakan ayatnya. Dituangkan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Sebenarnya ayat ini kalau kita baca secara seksama, tentu dengan dimensi keimanan, sekalipun kita baca terjemahan, paham bahwa ini terjadi. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Dalam Al-Quran biasanya ketika Allah menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal, maka Allah memulai ayat itu dengan kata tasbih, subhana. Seperti halnya Allah menceritakan tentang Sayyidati Maryam yang akan punya anak, itu Nabi Isa. Sama dia dengan kalimat subhana. Sama dengan ayat ini. Subhana, maha suci Allah. Atas kesucian Allah. Karena Allah itu maha suci, tidak ada noda, tidak ada celah, tidak ada keburukan. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Nah, di sini kuncinya nih. Jadi kita bisa mengimani ini terjadi karena perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan kemauannya Nabi, bukan kemauan Rasulullah, tapi kemauannya Allah. Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad melakukan perjalanan. Jadi kalau kita sambung, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan jalan-jalan Nabi, tetapi diperjalankan. Seperti halnya begini. Pak Sugeng pergi ke pasar Tambun, dengan kalimat Pak Sugeng diangkut ke pasar Tambun. Walaupun endingnya sama, tujuannya sama-sama ke pasar Tambun, tapi maknanya sama kan? Beda. Pak Sugeng pergi ke pasar Tambun, berarti kemauannya Pak Sugeng, betul? Kehendaknya Pak Sugeng. Tetapi ini Pak Sugeng diangkut ke pasar Tambun, berarti kemauan siapa? Kemauan si pengangkut. Walaupun sama-sama ke pasar, sama. Rasulullah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah diperjalankan Isra, beda. Jadi Allah yang punya mau. Ya walaupun memang kalau kita bicara tentang situasi kebatinan tahun itu dan Isra itu banyak beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi itu Isra setahun sebelum hijrah ke Madinah. Ada yang bilang 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang bilang 3 tahun kenabian. Ada yang bilang 5 tahun kenabian. Terlepas dari perbedaan pendapat kapan itu terjadi, yang jelas kejadiannya di bulan Rajab, tahunnya yang beda pendapat. Jadi Rasulullah itu saat itu masih dalam suasana tahun kesedihan. Ditinggal wafat sama Khadijah, istri tercinta yang mendukung dakwahnya, yang hartanya sepertiga kekayaan Mekah itu dihabiskan untuk dakwah di jalan Allah. Khadijah itu kaya raya. Bayangkan kekayaannya sepertiga kekayaan Mekah itu punya Khadijah, dihabiskan untuk jalan dakwah, untuk berdakwah. Nah, kalau di sini kita punya Pak Eko, sepertiga hartanya buat asalnya. Nah, kemudian ditinggal wafat sama paman tercinta Abu Thalib, ditinggal mati paman yang melindungi,
ditinggal mati istri yang membackingi, yang mensupport di dakwahnya, sedih, maka Allah angkat kekasihnya untuk diperjalankan. Jadi kuncinya Rasul diperjalankan, Rasulullah diangkut sama Allah. Kalau Allah yang punya mau, terserah Allah bagaimana caranya, kapan, di mana. Allah yang punya mau. Sama dengan kita umroh. Umroh itu kan bukan kemauan kita, kita pengen. Tapi sepengen apapun kalau Allah belum manggil gak mau berangkat. Tapi kalau Allah sudah memanggil hambanya, Allah gak peduli statusnya apa. Maka ada orang umroh toh istilahnya Haji Mansur. Haji berangkat karena halaman rumah digusur, ya kan kemauan Allah. Ada karena Haji Karsan berangkat umroh haji karena dapat warisan. Ada orang umroh karena kosasi, itu umroh boleh ongkos dikasih sama Pak Eko, ntar marbot diangkut. Umroh kosasi. Ada juga umroh karena nudin kosasi, nurutin dinas ongkosnya dikasih, macam saya itu. Jadi kalau Allah punya mau, terserah Allah gitu. Nah, siapa yang diperjalankan? Kan belum ada tuh siapa yang diperjalankan. Biati hambanya yang telah dipersiapkan, hambanya yang paling mulia, khairu khalqihi, sebaik-baik ciptaan Allah, Nabi Muhammad. Itu hambanya. Nah, ini menjelaskan bahwasanya yang namanya abdi itu abdul. Abdul itu meliputi jasad dan ruh. Jadi kalau ada orang berpandangan bahwa Isra Mi'raj itu hanya mimpi, dipatahkan dengan kalimat ini, bahwa bi'abdihi, yang diangkut Allah itu jasad dan ruhnya Nabi. Karena kalau hanya ruhnya toh berarti arwah yang Isra Mi'raj, ya kan? Kalau ruh tanpa jasad namanya arwah atau ruh. Kalau jasad tanpa ruh namanya apa? Mayit, ya kan? Sementara ini kata kalimatnya bi'abdihi, abdul, berarti fakta jasad dan ruhnya Rasul utuh diangkat ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, sampai dengan Mustawa. Kapan diberangkatkan? Lailan, di suatu malam, di salah satu malam. Dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu jaraknya Bapak Ibu kurang lebih 1.500 km. Kalau pakai onta, kendaraan tercanggih zaman Nabi saat itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari. Itu baru Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis atau Aqsa atau bumi ke langit pertama jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan. Dari bumi ke langit pertama itu baru satu langit. Langit pertama ke kedua sama jaraknya 500 tahun perjalanan. Kedua ketiga sama, keterusnya sampai yang ketujuh. Nggak percaya, ukur dewek jaraknya. Nggak logis. Tapi kan untuk kita punya iman. Alladzi barakna haulahu, di mana Masjidil Haram, antara Masjidil Haram dengan Aqsa kami telah berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan tanda kekuasaan kami. Kami tunjukkan tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ini ayat yang wajib kita imani. Nah, sekarang penjelasan hadisnya. Bagaimana startnya, lalu cerita kisahnya Rasul di Isra dan di Mi'raj. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Hasan ibn Musa, haddatsana Hamad ibn Salamah, akhbarna Sabit al-Bunani an Anas ibn Malik anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan, ataitu bil buraqi,
Di malam itu didatangkan kepadaku seekor buruk. Buruk itu kendaraan surga. Buruk itu kendaraannya para nabi. Yang hanya nabi lah yang dikasih buruk. Sekarang masih nabi itu ada di langit, di alam malakut, sama dengan malaikat. Itu alamnya para malaikat. Kendaraannya buruk, jadi nggak ada gojek, nggak ada grab. Ataitu bil buruk, didatangkan kepadaku oleh Allah lewat Jibril tentu seekor buruk, hewan buruk. Apa itu buruk? Wa huwa dabatun abyadun. Buruk itu hewan warna putih, berwarna putih. Fauqal himari, besarnya lebih besar dari keledai atau himar. Wadunil baghal, lebih kecil dari baghal, sejenis kuda. Jadi kalau kita mau membayangkan buruk itu yang tadi pagi Trans 7 menyiarkan tuh Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ada berapa menit itu ditayangkan, itu ilustrasi. Jadi hewan warna putih lebih gede daripada keledai, lebih kecil dari kuda. Ya, kuda kurang dewasa lah begitu. Kuda remaja mungkin gitu. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi. Itu buruk, kendaraannya Nabi itu yang mengangkut Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, sekali melompat kejauhannya sejauh mata memandang. Ini cerita ini Pak, nggak mungkin diceritain dalam peristiwa Isra Mi'raj, nggak bakal. Nah, maka ngaji pentingnya. Kalau Isra Mi'raj itu nggak mungkin sedetail ini. Peringatan itu nggak bakal menceritakan ini. Nah, ngaji lah yang kita bahas biar kita yakin, benar-benar yakin peristiwa itu. Ini kita baca kitabnya. Jadi buruk itu sekali lompat, kata Rasul, jauh lompatan sejauh mata memandang. Gampang ilustrasinya. Siang hari ketika nggak mendung, ya, matahari bersinar, langit kelihatan kan? Kelihatan langit nggak di atas? Besok hari ketika terang, ya kelihatan. Itu langit bukan? Ayo. Biru itu langit bukan? Bukan. Bukan juga. Awan itu putih. Awan itu masih pendek Pak. Pesawat kalau naik ke atas itu harus tembus awan. Itu udah gak ada awan lagi tuh. Nah, biru yang kita pandang di langit itu belum langit. Itu namanya ketinggian. Sama dengan laut. Dasar laut itu gak kelihatan. Birunya laut itu merupakan tanda kedalaman laut. Tapi itu bukan dasar laut. Jadi artinya dasar langit itu belum kelihatan Pak. Kalau langit kelihatan deket dong. Ya kan? Nggak mungkin 500 tahun perjalanan. Dari birunya itu bukan langit. Matahari kelihatan nggak? Nah, matahari kelihatan. Ya kan? Sinar kelihatan. Ya kira-kira begitu. Jadi jauh lompatannya buruk itu kalau kita bisa di matahari. Berarti sekali lompat langsung ke matahari Pak. Matahari masih di bawah langit. Matahari, bulan, planet masih di bawah langit. Masih bisa kelihatan wujudnya. Nah, oke lah, umpama sampai matahari atau bulan, sekali lompat itu buruk sampai matahari, segitu jauhnya, sejauh mata, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, bahkan melebihi kecepatan suara, melebihi kecepatan angin, sebegitunya. Maka dua nalar, nggak percaya. Maka orang kafir ketika Nabi cerita turun ke dunia lagi, ke bumi lagi, dikatain gila Rasulullah. Mana mungkin bisa ke langit ke-7? Nggak apa pakai waktu sampai semalam. Jadi mustahil. Tapi Abu Bakar Siddiq lah yang membenarkan peristiwa itu. Jika Muhammad yang menceritakan, aku percaya kepadanya. Maka diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan. Dan farokibtuhu, maka aku kendarai itu buruk. Fasarobi hatta ataitu baital maqdis, maka aku diangkut oleh buruk itu bersama Jibril hatta sehingga ataitu baital maqdis, aku sampai ke Baitul Maqdis.
Nah baik, sebelum saya teruskan hadisnya, jadi begini, memang kisahnya kalau kita baca hadis ini seakan-akan Rasul itu langsung ke Baitul Maqdis, padahal Nabi itu transit di 4 tempat sebelum sampai Baitul Maqdis atau Palestina. Jadi Rasulullah itu ketika diterbangkan, pertama singgah atau transit di kota Madinah. Berarti Nabi belum hijrah kan? Ketika sampai Madinah, kata Rasul, Jibril, ini di mana? Ini kelak akan jadi tempat hijrahmu, wahai Nabi. Kasih tahu sama Jibril, sholat 2 rakaat di sana. Kemudian dari kota Madinah terbang lagi, transit di kota Madian atau kota Midian. Dalam kitab Taurat Injil namanya Midian. Madian itu kota masih di Saudi, sebelah barat laut Saudi. Itu di provinsi Tabuk, masih di Saudi Arabia. Itu tempat kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Itu namanya kota Madian. Ada di 3 kitab suci, Quran, Injil, Taurat. Dikisahkan itu kota Madian. Dari kota Madian, Nabi kemudian transit lagi ke Bukit Tursina, pegunungan Sinai, semenanjung Sinai. Disitulah Nabi Musa ketemu Allah, karena kepengen ketemu Tuhan, penasaran, kepo, ya kan? Maka disebut dengan peristiwa tajalli. Allah menunjukkan wujudnya. Allah berupa apa? Allah tunjukkan di Bukit Tursina sampai hancur di bukit. Nabi Musa pingsan, belum sempat lihat Allah. Saking penasarannya. Dulu Nabi Musa terkenal Nabi yang yang geragas lah gitulah. Tuhan yang pengen temuin. Di sini juga Nabi Musa mendapatkan wahyu kitab Taurat di Bukit Tursina, semenanjung Sinai. Itu daerah Mesir, dekat Laut Merah. Di situ transit yang ke-3 ya. Madinah, Madian, Tursina. Terakhir Rasulullah diberhentikan transit di kota Baitul Laham atau yang kita kenal dengan Bethlehem, sebelah selatan 10 km dari kota Yerusalem, Palestina. Di sanalah tempat dilahirkannya Yesus Kristus. Kalau bagi mereka, buat kita Nabi Isa alaihis salam di kota Baitul Laham atau Bethlehem, 10 kilometer dekat dari Yerusalem, masih dekat sebelah selatan. Nah, dari situlah lalu Rasul sampai ke Baitul Maqdis. Nah, sampai Baitul Maqdis, farabtud dabatin bil halaqatil lati yarbitu fihal anbiya. Sampai Baitul Maqdis itu buruknya langsung diikat oleh Jibril di tempat pengikatan buruknya para anbiya yang lain. Jadi di Masjid Aqsa itu, pernah ke Aqsa Pak Sugeng? Pernah. Sebenarnya Pak, kita wajib mengunjungi 3 masjid suci seharusnya. Kalau mampu, Masjidil Haram, Makkah, Masjidil Nabawi, Madinah, Masjid Aqsa, ini masjid suci, ya kan? Harusnya. Jadi harusnya kita ke sana. Nah, diikatkanlah buruk itu, dipatok tonggak tiang pengikatannya buruk para anbiya, kata Rasul. Summa dakhaltu, kemudian aku masuk ke Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis, fasallaitu fihi rakaataini. Aku sholat 2 rakaat imami para anbiya. Ada Nabi Adam di sana, ada Nabi Musa di sana, Rasul yang jadi imam. Hebatnya maka disebut dengan Sayyidil Anbiya, pemimpinnya para nabi. Summa kharajtu, kemudian aku keluar masjid setelah sholat. Fa'atani Jibril, maka didatangkan kepadaku oleh Jibril bina'in min khamrin, yaitu air khamr. Ada 2 gelas, yang pertama isinya khamr, wa ina'in min labanin, dan 1 gelas lagi berisikan susu. Fakhtartul labani, maka aku milih air
susu. Faqala Jibril, maka Jibril komentar, asabtal fitrah. Muhammad, engkau telah menetapkan fitrahmu sebagai manusia. Maksudnya apa? Rasulullah itu kan ketika sampai Baitul Maqdis kan mau ke langit ketujuh, betul? Mau ke Sidratul Muntaha, mau menemui Allah. Tapi maaf, harus disterilkan. Jangan pernah berpikir seperti orang-orang Salafi Wahabi. Ketika menjelaskan ayat ini, oh berarti Allah di langit, gitu ya. Kalau begitu, waktu Nabi Musa ketemu Allah di Tursina, berarti Allah di Tursina dong. Ya, betul. Jadi begini memahaminya. Jadi Allah itu kan maha penguasa segalanya, betul? Jangan pernah mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, Allah banyak dong. Dan juga nggak boleh kafir mengatakan Allah berada di satu tempat. Kafir, karena Allah itu tidak bisa dinisbatkan ke satu tempat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Adapun Allah mengangkat Rasulnya ke Sidratul Muntaha itu memang untuk menerima wahyu. Karena maksudnya Sidratul Muntaha itulah tempat yang paling tinggi daripada ketinggian. Dan gak boleh memahami Allah bersemayam di arsy. Itu pemahaman orang-orang sebelah sono. Jadi inilah proses endingnya itu nanti kita akan pelajari proses pengambilan wahyu perintah sholat 5 ini maksudnya. Nah, maka ketika aku mengambil atau memilih air susu, umpamanya air susu, ini air khamar, Rasulullah milih susu. Maka kata Jibril, asabtal fitrah, engkau telah menetapkan fitrahmu sebagai manusia yang sebenarnya, bahwa engkau tahu mana yang benar, mana yang kagak, mana yang bagus, mana tidak, yang mana menyehatkan, mana membuat PA. Ya kan Homer kan bikin PA. Berarti the real manusia. Saat itu kalau Nabi milih Homer kagak jadi Mi'raj, nggak jadi, balik lagi dah. Tapi untung Rasul milih fitrahnya itu milih air susu. Maksudnya apa? Manusia itu sebenarnya walaupun dia belum kenal agama, belum ada aturan agama, secara kemanusiaannya, naluri manusianya, manusia itu ngerti, tahu mana yang benar, mana yang kagak, mana yang nyolong, mana yang bukan, mana hak, mana batil, tahu. Maka agama manapun nggak ada yang nyuruh nyolong, ada nggak begitu? Karena sebenarnya iya dasar manusia itu tahu, akal kita yang bisa memilah dan memilih mana bagus mana tidak sebenarnya. Hanya saja agama itu menyampaikan risalahnya agar kita punya pedoman, punya panduan, punya garis kehidupan, punya tatanan. Itu agama menyusun kita, ngatur kita. Tapi secara manusiawi, manusia tahu khamar itu nggak bagus, susu sehat. Itu ya. Pak Hidir, mana Pak Hidir? Masih nyusu? Masih sehat ya. Kalau udah nggak nyusu berarti udah nggak sehat. Nyusu beneran ya. Nah, itu maksudnya. Qala, kemudian Nabi menambahkan, summa araja bi ila sama'i dunya. Kemudian aku mulai diangkut ke langit dunia. Sebelum saya teruskan ini, saya bacakan dulu startnya ketika Nabi mulai diangkut atau diisrokan. Biar karena fakta di hadis ini ataupun fakta yang ada di Quran, ketika kita umroh masih ada Pak peninggalannya. Jadi sisi lain daripada umroh itu adalah kita napak tilas kejadian-kejadian yang diterangkan dalam Al-Quran, di hadis. Ketika kita umroh, tahu, oh di sini loh patok lompatan pertama buruknya Nabi ketika Isra ada di Masjidil Haram. Ini loh rumahnya Nabi di dekat samping Masjidil Haram yang sekarang jadi perpustakaan, namanya Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Ada semua. Makanya kalau ada rezeki berangkat umroh.
Enggak mesti lewat saya, enggak. Pokoknya umroh. Biar tahu, tanya sama taibnya, di mana patok pertama lompatan buruk, dikasih tahu. Baik. Di hadis ini diceritakan karena Abu Dzarin yuhaddis, Abu Dzar bercerita, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, furija saqfin baiti. Malam itu atap rumahku terbuka. Jadi Nabi itu berangkatnya malam hari pada Isya. Nah jamnya nggak tahu, karena sampai sekarang jamnya belum jam berapanya. Pokoknya yang min jauh lail, enggak Isya banget, agak jauh malam. Nabi mengatakan furija saqfin baiti, atap rumahku terbuka, wa ana bi Makkatan, dan aku berada di Mekah. Nah jadi ada yang berpendapat begini Pak, ada dua pendapat yang saya baca dalam sirah mengatakan Nabi itu diisrokan setelah hijrah. Ini pendapat sangat minoritas karena dipatahkan dengan ayat ini. Apalagi ayat yang tadi kan, ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kedua, hadis ini yang mematahkan pendapat itu, bahwa ana bi Makkatan, aku berada di Mekah malam itu di rumahnya. Dan kalau kita umroh, kalau mau saya tunjukin, rumah Nabi, rumah kelahiran Nabi sekarang jadi perpustakaan. Jeleknya Arab tuh begitu. Jadi menghilangkan situs bersejarah. Coba tulis, ini baitin Nabi umpama. Wah enak kita. Oh ini sih rumah Rasulullah. Tapi disamarkan. Karena dianggap kita ini kalau ziarah musyrik mulu dianggapnya. Fitnahnya begitu. Walaupun memang ada yang begitu. Tapi kan enggak semua. Gitu loh. Disamarkan itu rumah Nabi, rumah kelahiran Nabi, dekat Masjidil Haram. Fanazala Jibril, maka turunlah Jibril. Fafaraja sodri, lalu Jibril membelah dadaku. Jadi asli dibedah dadanya sama Jibril. Kemudian summa khosalahu bima'in zamzamin. Kemudian dadaku itu setelah dibedel, dibersihkan dengan air. Di mana Zamzam? Di Mekah. Di mana tempatnya? Di Masjidil Haram. Itu fakta. Oh benar, air Zamzam ada. Itu air surga yang tidak akan pernah kering sampai kiamat. Itu sekalipun berapa juta liter yang disedot setiap hari. Bayangkan seluruh air minum di Masjidil Haram itu semuanya Zamzam. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah, Zamzam itu hanya di gentong-gentong dalam masjid atau di pojokan. Nah, mendekat pintu Babul Salam itu ada air Zamzam. Tapi kalau yang di keran-keran itu air suling. Jadi jangan salah paham. Kayak orang India, kalau ke Madinah bawa ember, bawa gerigen, ngambil air yang di keran di Madinah. Padahal itu bukan Zamzam. Yang Zamzam itu digentong-gentong di Masjid Nabawi, dan di pojokan itu ada sumber Zamzam. Artinya tempat ngambil Zamzam. Jadi jangan salah paham. Tapi kalau di Masjidil Haram, seluruh air dalam masjid, luar masjid, semuanya Zamzam dan tidak pernah kering. Kemudian kata Rasul tadi, dadaku dibersihkan dengan air Zamzam, air yang pH-nya paling tinggi. Silakan tes, lebih dari 8 pH-nya. Summa jaa bitastim min dhahabin. Kemudian didatangkan oleh Jibril kepadaku satu mangkuk yang terbuat dari emas. Nggak tahu itu mangkoknya di mana sekarang. Mangkok emas. Mumtala hikmatan wa imanan. Mangkok yang dari emas itu isinya adalah hikmah dan iman. Perlu dijelaskan biar kita paham maksudnya apa itu hikmah dan iman. Begini, Rasulullah itu kan akan diperjalankan dengan jarak tempuh yang sangat jauh, betul? Dari Mekah ke Aqsa saja 1.500 km. Langit dari Aqsa ke langit pertama 500 tahun perjalanan sampai langit ke-7. Waktunya singkat. Berarti kan kecepatan secepat kilat. Sementara Rasulullah itu harus menceritakan apa yang beliau alami, rasakan, dan beliau lihat.
Harus. Kalau nggak bisa menceritakan, nggak bakal percaya kita. Betul? Nah, kalau manusia biasa macam kita yang diangkut, Pak, kendaraan secepat cahaya, cus begitu, mau nyeritain apa ke orang? Coba, cus, mau lihat apa? Jadi kalau bukan manusia super yang diberangkatkan, bukan manusia khususon, wabil khususon yang diberangkatkan loh, nggak bakal bisa mandang apa, boro-boro cepat kilat, naik us saja kita bingung habis lihat apa. Coba aja Bapak naik us, cus, ngeliatin apa gitu cepat begitu. Itu maksudnya. Jadi hikmah itu kelebihan. Dalam mangkuk emas itu isinya ada hikmah. Hikmah itu sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba yang terpilih. Kalau nabi namanya mukjizat, kan? Orang soleh namanya hikmah atau karomah, wali itu. Jadi manusia khususon. Ini hikmah itu kelebihan luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul sebelum diperjalankan Isra dan Mi'raj. Imanan. Apa Rasul nggak punya iman? Bukan. Tapi ditambahkan imannya. Zadathum imanan. Iman udah ada. Tapi Rasul ketika nanti akan memandang suatu yang takjub, beliau wajib percaya. Karena Allah yang punya. Allah yang menunjukkannya. Nah, itu maksudnya. Hikmah itu, mangkok itu isinya hikmah. Kalau kita bisa sebut itu kamera tercanggih lah begitu. iPhone Pro berapa? 17 begitu. Ya, warna oranye. Yang paling canggih. Iya. Kalau pakai handphone Sungsang nggak bisa ngerekam. Fa'abrahu fi sadri. Maka hikmah dan iman itu ditaburkan ke dadaku, kata Rasul. Summa kemudian atbaqahu, ditutup kembali sama Jibril. Kemudian summa akhadha biyadi, Jibril megang tanganku, fa'araja bi ila sama. Lalu aku diangkut ke langit dunia. Ini startnya ya. Nah, nanti kita kalau umroh, saya punya cita-cita loh. Kita umroh bareng-bareng semusola asyriah itu ya. Keren kan? Nah, ya amin lah. Ya, umroh bareng-bareng, minta tunjukin ini dulu. Ini tiang lompatan pertamanya buruk itu ada di Masjidil Haram, seputaran Ka'bah. Mereka udah tahu? Belum. Ulang lagi umroh lagi biar tahu. Itu dikasih tanda. Dikasih tanda. Pengimaman orang banyak yang nggak tahu di mana imam Masjidil Haram. Disangka di depan Ka'bah, bukan. Di Masjidil Haram tuh imam di belakang. Bukan di depan. Jadi makmum depan, imam di belakang. Tapi itu hanya boleh di Masjidil Haram. Jadi ntar imam di mana? Disangka depan, bukan. Jadi imam itu di belakang. Ada lampu-lampu, ada pilar itu. Di situ tempat imam. Nah, kalau umroh tak kasih tahu. Biasanya putaran ke-7 tawaf itu tak kasih tahu. Jelaskan. Ini ada mizhab. Mizhab itu pancuran emas. Ya, itu seberat 17 kg itu. Emas murni. Jadi kalau umroh jangan kepengen ngambil itu, jangan pengen motekin itu nggak boleh. Nah, ada rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, dan sebut ada Ismail, dan ada Multazam, disampaikan nanti ketika tawaf ke-7. Nah, inilah start bagaimana Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Baru kita lanjut ke hadis yang tadi. Summa araja bi ila sama'id dunia. Lalu aku diterbangkan, diangkut ke langit dunia, langit pertama. Setelah tadi Isra, sekarang Mi'raj. Fastabtaha Jibril. Maka Jibril ngetok pintu langit pertama. Tok tok, assalamualaikum. Fakila, ditanya sama penghuni langit pertama. Man anta? Sopo sampean? Qala Jibril. Nabi bersabda, aku Jibril. Fakila wa man ma'aka? Bersama siapa Jibril? Qala Muhammad. Karoi Muhammad. Kila, ditanya lagi, wa qad ursila ilaihi. Apakah Muhammad telah diutus? Qala qad ursila ilaihi. Jibril menjawab, sungguh Muhammad telah diutus. Jadi Nabi itu diisrokan setelah diangkat jadi Nabi. Sungguh dia telah diresmikan jadi Nabi. Faputiha lana, maka dibukakan bagi kami pintu langit pertama. Faiza ana bi Adam alaihissalam.
Dan yang nyambut aku bersama Jibril di langit pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Farahaba, maka Nabi Adam menyambut dengan gembira. Wada'ali bi khair, lalu mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila sama'i tsaniyah, lanjut ke langit yang kedua. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu. Faqila lahu, ditanyakan kepada Jibril, man anta, siapa engkau? Kata penghuni langit kedua. Qala Jibril, aku Jibril. Qila wa man ma'aka, bersama siapa engkau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Wa qad ursila ilaihi, apakah dia telah diutus oleh Allah? Qad ursila ilaihi, kata Jibril, Muhammad telah diutus oleh Allah. Fa futiha lana fa iza ana bi abnai al-khalah Yahya wa Isa alaihi wassalam. Di langit kedua yang nyambut, yang buka pintu adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Farahaba bi, maka keduanya menyambutku dengan gembira. Wada'au li bi khair, mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila sama'i tsalitsah, lanjut ke langit yang ketiga. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu lagi. Faqila, ditanyakan sama penghuninya, man anta, siapa engkau? Qala Jibril, aku Jibril. Faqila wa man ma'aka, bersama siapa engkau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Faqila qad ursila ilaih, kata penghuni langit yang ketiga, apakah Muhammad telah diutus menjadi nabi? Qala Jibril menjawab, qad ursila ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus menjadi nabi. Fafutiha lana fa iza ana bi Yusuf alaihi salam. Di langit ketiga yang nyambut Nabi Yusuf. Coba masih ingat enggak langit pertama siapa tadi? Langit kedua? Ketika di langit pertama kedua yang nyambutkan Nabi Adam, langit kedua ya Isa. Nabi tidak mengomentari sosoknya. Beda saat langit ketiga. Ketika Nabi Yusuf yang membukakan pintu langit ketiga, Nabi Muhammad komentar. Apa komentar beliau? Wa iza huwa qad u'tiya syatrul husna. Sungguh Nabi Yusuf itu, kata Rasul, Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf separuh keindahan, separuh ketampanan, separuh kegantengan. Jadi kalau bicara ganteng itu 100%, 50% ganteng itu Allah kasih Nabi Yusuf. 50%-nya dibagi rata sama kita ini. Jadi ibu, kalau suami ibu jelek jangan ngomel bu. Gantengnya dibagi-bagi. Kenapa orang Arab ganteng-ganteng, tampan-tampan, mancung-mancung, orang India, orang Turki, ya kan ya, Pakistan, orang Kirgistan, orang apa lagi tuh, Palestina, orang Arab, orang Eropa, ganteng? Karena perlu diingat, ketika turun ke bumi, Nabi Adam tuh turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah, turunnya di Jeddah, Asia kene sebenarnya mah di Jeddah, ketemu di Jabal Rahmah. Jadi anak pertama Nabi Adam itu ya orang Arab, orang Asia sebelah sono, orang Arab, orang India, orang Afghanistan, Pakistan, Kirgistan, Iran. Jadi hidungnya masih utuh. Ini Pak, lari ke Eropa masih ganteng, ya kan? Lari ke India emang ganteng, masih tinggi, serokan tuh kan, serokan ganteng, ya kan? Nah, lari ke Afrika walaupun hitam masih tinggi, masih mancung, betul? Masih utuh hidungnya. Nah, pas melipir ke Indonesia, mentok di Kampung Siluman, ya kayak ini. Jadi tinggal sisa-sisanya ganteng itu dibagi-bagi. 50% dibagi rata, gitu loh Pak. Sebagiannya kepada Nabi Yusuf. Pantas kalau Zulaikha terpea-pea karena Yusuf, tergila-gila Yusuf, Zulaikha sama Nabi Yusuf. Ketika dijual, dibeli, wah sampai tahu ceritanya ya, sampai sobek itu bajunya Nabi Yusuf. Itu memungkinkan di subur tua atau kan. Akhirnya Zulaikha kepengen menikmati kegantengannya Nabi
Yusuf kejar-kejar. Seantero kampung siluman tahu semua. Kalau Zulaikha itu seorang ratu yang kaya raya, masa ngedemenin seorang yang boleh nemu, seorang budak boleh nemu, itu kan masih budak itu, masih dijual-jual sama orang. Zulaikha malu, jadi viral di medsos, gimana? Dikatain wanita PA gila-gila dengan Yusuf. Akhirnya kesel tuh, di share lah di grup WA. Ibu-ibu pengajian syariah kumpul dulu di syariah. Saya mau bikin pengajian syukuran gitu kan. Akhirnya kumpul semua tuh perempuan yang suka ngibahin Zulaikha di istananya. Dikasih apel satu-satu, dikasih apel satu-satu. Kata Zulaikha, jangan dibadok dulu itu apel, kupas dulu. Kasih pisau satu-satu. Tuh. Setelah dikasih pisau, silakan ibu-ibu, nenek-nenek majelis syariah, silakan kupas dulu apelnya. Bagi pas ngupas apel, Yusuf dikeluarkan sama Zulaikha dari kamarnya. Wah, melewati emak-emak majelis taklim syariah yang lagi ngupas apel. Jangan jing. Nabi Yusuf lewat, itu emak-emak syariah pada ternganga-nganga melihat ketampanan Nabi Yusuf. Buset dah, bujuk buneng, buseng, cakep banget loh. Akhirnya yang dikupas bukannya apel, malah tangannya pada beset, pada luka karena terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Itulah komentar Rasul tentang seberapa tampannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tapi jangan salah paham. Ada yang pendapat, Ustadz, kalau gitu gantengan mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Nah ini salah kaprah ini. Ya kan? Kan saat itu Nabi hanya mengomentari ketampanan Nabi Yusuf. Tapi kalau tanya tampanan siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jauh lebih tampan. Tapi hadis ini konteksnya Nabi sedang terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf. Kan gak mungkin Nabi bilang, Yusuf itu separuh ketampanan, tapi lebih ganteng gua. Itu mah Pak Jenal begitu. Agul. Kalau pengen tahu seberapa tampan Nabi Muhammad, baca kitab Syama'il al-Muhammadiyah Imam Tirmizi. Itu hadis semua tuh menceritakan tentang fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi, perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai tidur. Diceritakan dalam di kitab-kitab itu. Saya kebetulan punya sanad kitab itu, langsung ke Imam Tirmizi, dapat sanad, dapat ijazah dari Dr. Salim Uluan, guru hadis saya. Belajar hadis, saya khataman kitab itu. Wah lah, diceritakan sama sahabat. Nabi itu ketika sahabat memandang Rasulullah dimanapun, apalagi kalau Rasul pakai baju merah, kata sahabat, itu warna merah itu mantul di pipinya, saking bening putihnya. Tapi putihnya bukan bule. Nabi itu gak kebule-bulean. Jadi fisik Nabi itu nggak tinggi menjulang, nggak kuntet kayak kita, nggak. Jadi keker badannya, bahunya bidang, apa namanya, sterak, apa tuh kalau kayak ototnya bagus, ya bagus, jadi keker. Nah, Nabi itu kalau jalan kata sahabat seperti orang yang menuruni anak tangga, nggak kayak Pak Redi yang dilalatan matanya. Kalau Nabi itu turun pandang itu hanya ke depan, seperti orang turun tangga, seperti itu jalannya. Dan siapapun yang memandang beliau saat jalan, orang itu nggak bakal memalingkan wajahnya, terus dilihat memandang ketampanan Rasulullah. Sampai kalau pakai baju merah itu mantul ke pipinya, nggak ada jerawat kayak kita, nggak ada. Itu Rasulullah. Jadi Rasul lebih tampan, sebaik-baik ciptaan ya Rasulullah. Hanya saja tadi Rasul menceritakan tentang, berkomentar tentang ketampanan Nabi Yusuf, tidak menceritakan ketampanan beliau. Namanya sombong itu mah, ngagul. Itu kita yang begitu. Jadi jangan salah paham. Tetap tampan Rasulullah. Tadi langit berapa ya? 3. Farahaba wa da'ani bi khair. Maka aku disambut dengan gembira oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila sama'ir rabi'ah. Lanjut ke langit yang keempat. Fastaftaha Jibril
Jibril ngetok pintu, fakila, ditanya sama penghuninya, man anta, siapa engkau? Faqala Jibril, aku Jibril. Fakila, waman ma'aka, bersama siapa? Qala Muhammad, karwai Muhammad. Faqala qad ursila ilaih, apakah Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilaih, Muhammad telah diutus. Faputihal bab, maka dibukakan pintu langit yang keempat. Faiza Nabi Idris alaihi salam, langit keempat disambut oleh Nabi Idris. Farahaba wa da'ali bi khair, maka Nabi Idris menyambut dengan gembira dan mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila sama'il khamisah, lanjut langit kelima sama. Fastaftah Jibril, Jibril ngetok pintu. Faqila man anta, siapa engkau? Qala Jibril, aku Jibril. Waman ma'aka, bersama siapa? Qala Muhammad. Qad bu'itsa ilaihi, kalimatnya beda. Tadi ursila, sekarang bu'itsa. Ya maknanya bus itu dia ya sama, diangkat. Jadi apakah Nabi itu telah diberikan risalah, diangkat jadi Nabi? Faqala qad bu'itsa ilaihi, Muhammad telah diutus menjadi Nabi. Faputihal bab, dibuka langit kelima. Faiza Nabi Harun alaihi salam, disambut sama Nabi Harun. Farahaba wa da'ani bi khair, maka aku disambut dengan gembira dan didoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila sama'is sadisah, langit ke-6 yang nyambut Nabi Musa alaihi salam. Faputihal bab, faiza Nabi Musa alaihi salam. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Summa araja bina ila sama'is sabi'ah, langit ke-7 yang nyambut adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Masih hafal enggak? Bu, Ibu, yang nyambut Rasulullah ketika Mi'raj dari langit pertama sampai 7 masih ingat enggak? Coba saya tanya. Langit pertama ada siapa, Bu? Langit pertama Adam, yang kedua ya Isa, yang ketiga Nabi Yusuf, keempat Idris, kelima Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Alhamdulillah masih pada ingat karena masih di dalam musola. Keluar musola mau nggak tahu dah. Inilah kajian yang tepat. Oh iya, Rasul itu ketika Mi'raj seperti ini, Isra seperti ini, disambut sama penghuni langit pertama sampai ke-7. Dah, stop. Jibril hanya sampai di sini. Jadi titik mapnya di situ. Nah, tetapi perjalanan Mi'raj belum selesai. Masih ada tempat yang harus dikunjungi oleh Rasulullah. Dan Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dua kata. Sidratul Sidrin, itu pohon bidara. Ibu pernah lihat pohon bidara yang buat mandiin mayit? Nah, itu di dunia. Yang di langit itu pohon bidaranya akarnya di langit ke-6. Sementara dahan-daunnya nembus langit ke-7. Begitu besarnya itu pohon bidara. Muntaha artinya batas akhir kehidupan. Batas akhir kehidupan. Jadi batas yang terlarang oleh makhluk siapapun. Tidak ada makhluk kehidupan setelah Sidratul Muntaha. Hanya manusia terpilihlah yang bisa menembus Sidratul Muntaha, apalagi sampai mustawa. Nah, sampai di Sidratul Muntaha, Allah menyambut kekasihnya yang kita baca setiap sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah tulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shol. Makanya kenapa kok sholat itu bilang mi'raj kita kepada Allah? Itu ketika Allah menyambut kekasihnya Rasulullah, Allah memberikan sambutan, memberikan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Yang berangkat siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Tapi Allah enggak nyebut nama Muhammad. Ayyuhan nabi. Padahal boleh saja Allah bilang begini, Assalamu alayka ya Muhammad. Boleh. Tapi Allah tidak menyebut Muhammadnya, tapi disebut nama panggilannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi.
Di Quran juga sama. Bapak Ibu nggak bakal menemukan ada ayat yang bunyinya ya Muhammad, nggak bakal ada. Kalau ya Adam ada nggak? Ya Musa, ya Isa, ya Muhammad. Nggak ada. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna alan. Siapa nabinya? Tapi kenapa kok Allah nggak nyebut nama? Padahal boleh nyebut Muhammad. Apa maksudnya? Begitulah Allah begitu mencintai Rasulullah sampai namanya disandingkan di tiang-tiang arsy, fi qadimil arsy, fi qaimil arsy, di singgasana arsy, tiang arsy disandingkan Allah Muhammad. Begitu cintanya, begitu dekatnya Allah dengan kekasihnya. Maka Allah enggak sampai nyebut Muhammad. Pelajaran buat kita. Kalau manggil suami, istri kita, orang yang kita cintai, jangan nyebut nama. Umpama bini kita namanya Maimunah, jangan dipanggil Munah, panggillah Ayang Beb. Di handphone itu istri kita jangan disebut namanya. Kalau saya Ayang Beb, cek handphone saya Pak Eko, lihat Engon. Umi Ayang Beb saya tulis itu. Serius, nontoin. Jadi Bapak jangan manggil nama Tini, nggak boleh. Panggillah My Honey, My Darling, My Heart, apalagi My Kwek-kwek, apalagi tuh nyenengin bini. Maka bini pas lihat handphone mesem-mesem dia, iya ya Ayang Beb, gitu. Sama, bini manggil laki juga sama. Nama laki Tarjo, jangan bilang Tarjo. Kang Mas, Kang Mas. Kalau Sunda AA. Kalau bawa duit, kalau nggak bawa duit, apa gitu. Jadi jangan manggil namanya, panggil Mas, Abang, gitu, Ayah, Umi kalau ibu, Abi. Ada yang komplain, orang sono nggak boleh manggil bini dengan Umi katanya. Emang itu makmu begitu ya? Ngopinya kurang kental. Nggak boleh manggil emak. Emang Umi sama emak artinya apa? Umi itu ibuku. Kalau emak Jawanya apa? Mbokku. Masa salah? Tapi kan itu istrimu, bukan emakmu. Itu maksudnya kita menyamarkan nama istri kita, enggak berani nyebut nama saking cintanya. Yang kedua, ngajarin ke anak-anak biar nanti anak manggil apa yang kita panggil. Kalau kita manggil bini Umi, anak ikut manggil Umi. Kalau kita manggil anak bini kita Ayang Beb, entah kok nyantar bini kita, anak kita ngikut Ayang Beb. Jadi Ayang Beb kita panggil kalau berduaan, tapi depan anak-anak panggillah Umi, Ibu, Mboke, apalagi Mae, gitu, Nya, Maknya. Tujuannya apa? Biar anak kita ngikutin kita, manggil emaknya, Ibu, Bunda. Itu maksudnya bukan berarti kita mengibukan istri kita, bukan. Ini grammar bahasa yang sebenarnya gampang dicerna tapi diolok-olok. Nggak boleh manggil Umi. Itu contoh orang tua kepada anaknya, seorang ayah ngajar kepada anaknya biar anaknya manggil seperti itu. Jadi nggak apa-apa panggil Umi, panggil Ibu, Mak, untuk istri kita nggak apa-apa. Ini jangan takut salah. Nah, ini ya. Sampai lupa saya mana yang larutan. Ini Komar. Dah. Jadi Allah tidak menyebut ya Muhammad. Tetapi yang menarik, ketika Allah ucapkan assalamu alaika, domir anta yang dipakai dijawab dengan kalimat assalamu alaina. Harusnya kan dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ketika disebutkan assalamu alaika, jawabnya assalamu alayya. Domirnya ana. Tapi Nabi ketika assalamu alaika diucapkan sama Allah, salam sejahtera untuk pribadimu, untukmu sendiri. Rasul menjawab assalamu alaina. Salam itu untuk kami ya Allah. Nahnu domirnya, untuk aku dan umatku. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan salam sejahtera itu, keselamatan itu untuk hamba Allah yang soleh. Itulah bukti cintanya Rasul kepada kita umatnya. Sampai menjelang wafatnya pun yang disebut adalah ummati, ummati. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Pada akhirnya
Esensi Mi'raj adalah menerima wahyu sholat 5 waktu. Itu esensi Mi'raj. Satu-satunya perintah Allah yang langsung nabinya dipanggil, enggak lewat pentara wahyu, lewat Jibril, yaitu sholat. Kalau puasa lewat Quran, lewat Jibril, perantara Jibril. Zakat, haji juga sama. Tapi sholat langsung dipanggil nabinya. Inilah spesial istimewanya sholat. Maka kata Rasul, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Ending daripada Mi'raj adalah intinya diwajibkan kepada umatku sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Kan ada lagunya ya. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad. Ya betul. Untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Itu dilakukan bocah sekarang. Emang itu diwajibkan kepada umatku khamsina sholatan. Awalnya 50 kali sehari semalam. Bayangkan Pak, kalau nggak ada negosiasi, kalau nggak ada ide dari Nabi Musa, nyaho kita modern kita Pak. 50 kali sholat sehari semalam. Dan awalnya Nabi menerima, Nabi nggak nolak, Nabi nerima 50 waktu sehari semalam. Jam cuma 24 jam Pak sehari semalam. Sholat 50 kali, berarti 1 jam, setengah jam sekali sholat kita Pak. Kapan kerjanya? Kapan mancingnya? Kapan bikin anaknya? Sholat terus. Untungnya ketika farajatu bidzalika hatta martu ila Musa, ala Musa, ketika aku turun mau pulang ke bumi, ketemu Nabi Musa. Langit berapa tadi? Nabi Musa langit berapa? 6. Hatta marartu ala Musa, sehingga aku berjumpa dengan Nabi Musa. Qala faqala, maka Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ma faradallahu ala ummatika Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Qultu, aku menjawab, kata Rasul, faradha khamsina sholatan, diwajibkan kepada umatku sholat 50 waktu. Qala, Nabi Musa kaget. Farji ila rabbika, wahai Muhammad, balik maning Muhammad nengkono, kembali ke Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiku, umatmu mual bakal kuat sehari semalam 50 kali ora bakal Muhammad. Boro-boro 50 waktu, taraweh timbang 20 jam 8 dia pulang. Iya. Umatnya siapa? Umat siapa Bu? Boro-boro angel Muhammad, angel. Umatmu kecil-kecil, umatmu gede ambek, umatmu banyak asam uratnya. Orang bakal kuat 50 waktu sholat. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika, umatmu gak bakal mampu melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Faraja'tu fawaddu'a syatraha, maka aku kembali kepada Allah, minta diskon, maka dikurangi sebagiannya. Ini banyak riwayat, ada mengatakan separuhnya berarti 25, ada mengatakan dikurang 55 menjadi 50, 45, naik lagi 40, naik lagi sampai tinggal 5. Nah, tapi di hadis ini mengatakan dikurangi sama Allah kewajiban sholat separuh daripada 50 waktu. Berarti berapa? 25. Masih banyak ya? Berarti 1 jam sekali. Andai kalau andai kata nggak diskon lagi, berarti 1 jam sholat, 1 jam sholat.
Angel. Coba. Farajatu idza ila Musa, ketika sudah di diskon separohnya, dikurangi sebagian. Qultu wa du'a syatraha, wahai Nabi Musa, udah dikurangi sebagian. Faqala, kata Nabi Musa, irji ila rabbika Muhammad, balik nenong kono Muhammad. Angel tenanan Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, umatku itu gede-gede. Bani Israel itu gede-gede, tinggi-tinggi. Sholatnya cuma 2 kali, pagi petang toh. Lah umatmu masih 25, masih keakehan Muhammad. Balik lagi Muhammad. Fa inna ummataka la tutiku, umatmu gak bakal mampu. Farajatu fawadu asyatraha, aku kembali lagi minta diskon ke Allah, maka dikurangi sebagian. Farajatu ilaihi faqala, ketika sudah dipotong lagi, didiskon lagi, Nabi Musa tetap ngeyel. Saking sayangnya perhatian kepada Nabi Muhammad, kasihan kepada umatnya. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku, balik lagi kepada Tuhanmu, umatmu gak bakal mampu. Faraja'tuhu faqala, maka aku kembali kepada Allah. Setelah endingnya hanya nyisa 5 kali, aku balik lagi kepada Allah, minta dikurangi lagi. Apa kata Allah? Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Muhammad, itu 5 waktu sudah net, nggak bisa dikurang lagi. Ya, udah harga net, nggak bisa diskon lagi. Tetapi 5 waktu yang tersisa itu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Alhamdulillah, subhanallahu. Kurang apa lagi Allah sayang sama kita? Yang tadi 50 kali diskon sampai 5 kali sehari semalam, tetapi pahalanya nggak berkurang. Jadi kalau ada orang Islam nggak sholat yang cuma 5 waktu, yang cuma 5 menit kalau dikerjakan standar kita, itu kebangetan. Kurang cinta apa Allah? Kurang sayang apa Rasulullah? Kurang perhatian apa Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad? Kalau 5 waktu saja masih terbengkalai nggak dikerjakan. Inilah esensi daripada Mi'raj, bahwa spesial istimewanya sholat adalah perintah itu langsung dipanggil nabinya ke langit ke-7. Saking betapa penting itu ibadah sholat. Bahkan nanti di hari kiamat, ibadah yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita adalah sholat, sebelum Allah nanya ibadah yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali Allah tanyakan kepada hamba di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah ibadah yang lain benar. Tapi kalau sholatnya rusak atau terbengkalai atau lalai, kemungkinan besar ibadah yang lain kagak benar. Itulah pentingnya kita memahami tentang Mi'raj ini, agar kita sadar bahwa kita ini Mi'raj kita sehari semalam 5 kali. Berjumpa kepada Allah, berkata kepada Allah dalam sholat, kita sedang berkata kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam Mi'raj. Dan kita nantikan pertemuan sebenarnya di hari kiamat, ketika kita bangga membawa catatan sholat yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ini semakin meningkat kualitas ibadah sholat kita, semakin baik, sehingga berpengaruh dalam akhlak seharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, silakan. Mangga. Ada yang tadi membantah tentang masjid Aqsa. Oh. Tentang perjalanannya itu kan katanya dari Masjidil Haram ke Aqsa. Pada zaman Nabi udah ada masjid belum dari itu. Nah, itu saya katanya kan tadi kan. Iya, betul. Kemudian juga katanya itu aja itu. Zaman siapa dibangunnya kan udah. Ya. Masjid Aqsa, Masjidil Haram itu sudah ada. Jadi apalagi Baitullah sudah ada sebelumnya Pak Sugeng. Ya, Aqsa juga sudah ada. Tapi tentu bentuknya nggak kayak sekarang. Ya bentuknya seadanya. Baitullah juga Masjidil Haram itu nggak kayak sekarang Pak. Karena udah pesat kemajuannya. Dulu mah seadanya. Waktu dibangun juga sama Nabi Ibrahim, Baitullah tuh nggak kayak sekarang. Kayak sekarang batu Hajar Aswad itu dulu nggak ada tamengnya, itu nggak ada peraknya. Dulu mah itu warna putih sebenarnya. Hitam itu karena dosa manusia yang nyiumin, jadi hitam.
Itu. Jadi pertanyaan tadi, Masjid Aqsa sudah ada. Dan kalau tidak ada, nggak mungkin ada di Quran. Dan Quran nggak mungkin bohong. Ilal masjidil haram, minal masjidil haram, ilal masjidil. Masjidnya ada, tapi tentu bentuknya tidak semewah sekarang. Kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi belum ada. Ketika Nabi belum hijrah, belum ada Masjid Nabawi. Hatta sehingga ketika Nabi hijrah pun ke Madinah, yang dibangun bukan Masjid Nabi, bukan Masjid Nabawi, tapi yang pertama dibangun Masjid Quba. Masjid Quba dulu dibangun, baru Masjid Nabawi. Itu kisahnya. Jadi masjidnya sudah ada. Karena itu ada di Al-Quran. Mustahil Allah berbohong kalau masjid itu memang tidak ada. Jadi pasti ada, tapi bentuknya tentu tidak seperti sekarang. Begitu Mas Sugeng. Ini sudah ada. Ada lagi? Ibu mau nanya? Sebenarnya kalau bisa nggak usah nanya lagi, ya nggak tega ya. Ya. Sama dari ngaji subuh juga sama, hanya satu pertanyaan. Ya, demikianlah kajian kita. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan dengan peringatan peristiwa Isra Mi'raj ini kita bertambah ibadah kita makin bagus, semakin baik tentunya di hadapan Allah, dan mudah-mudahan tentu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.